sesuai dengan peraturan menteri yang dimaksud, tadi peraturan menteri nomor 2 tahun 2026, bahwa nantinya KIP kuliah itu diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori kesejahteraan dari mulai sangat miskin sampai dengan rentan miskin. Atau kalau kita boleh buat ekivalensinya, itu dari desil 1, 2, 3, dan 4. Dan inilah yang akhirnya kita jadikan dasar apakah seseorang yang mendaftar KIP kuliah itu tanda kutip eligible nantinya sebagai calon penerima KIP kuliah. Next. Nah, jalur penerimaan KIP kuliah sebagaimana kita ketahui, di sini ada 3 secara umum lewat SNPMB. Yang pertama itu melalui SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, yang sudah kita lalui kemarin ini bulan Maret. Lalu Seleksi Nasional Berbasis Tes atau UTBK, SNBT. Dan yang ketiga adalah seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri dan juga di perguruan tinggi swasta. Nah jadi nantinya penerimaan KIP kuliah pada jalur SNBP dan juga SNBT itu nanti ditetapkan berdasarkan status eligible KIP kuliah bagi yang lulus dalam SNBP maupun juga SNBT. Next. Nah berikut adalah kebijakan eligible KIP kuliah. Jadi nanti kami istilahnya ada istilah yang eligible KIP kuliah dan juga ada yang non eligible KIP kuliah. Siswa pendaftar KIP kuliah yang mengikuti seleksi masuk PTN pada jalur SNBT akan memenuhi kriteria eligible KIP kuliah dan menjadi calon penerima KIP kuliah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah tentu saja lulus dalam seleksi masuk PTN lalu lewat jalur SNBT. Dan yang kedua, terdata dalam datasen pada kelompok masyarakat sangat miskin sampai dengan rentan miskin atau masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4. Nah selanjutnya, calon penerima KIP kuliah ini bisa dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah setelah yang pertama, mereka menyelesaikan proses registrasi ulang dan terdata resmi sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi dalam naungan Kemdikti-Saintek. Lalu yang kedua, lulus verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan dokumen pendaftaran untuk menjadi penerima KIP kuliah. Jadi yang walaupun ini sudah eligible namun belum tentu mereka itu akan ditetapkan sebagai penerima apabila tidak melakukan registrasi ulang tentu saja di masing-masing perguruan tinggi. Dan yang kedua, apabila ternyata ada ketidaksesuaian data. Dan ini nanti verifikasi dan validasi ini akan dilakukan oleh pihak perguruan tinggi masing-masing. Next. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua bahwa total pendaftar KIP kuliah yang lulus SNBT itu totalnya ada 86.118. Namun demikian, yang eligible dalam sebagai penerima KIP kuliah atau ditetapkan sebagai calon penerima KIP kuliah itu sejumlah 39.662. Nah, sisanya 46.456 ini dinyatakan non eligible. Nah, dari 46.456 ini ada